got so much money. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! The custom design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengelola uang. Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen fungsional dalam suatu perusahaan di samping bidang-bidang fungsional lainnya, seperti manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan manajemen sumber daya manusia. Sebagai salah satu bidang fungsional, manajemen keuangan pada dasarnya mempelajari yang pertama, bagaimana suatu perusahaan memenuhi kebutuhan dananya dari berbagai alternatif sumber dana yang tersedia, sehingga diperoleh suatu kombinasi pembelanjaan dengan biaya yang minimal. Kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan menggunakan dana yang dimilikinya dalam bentuk investasi yang dinilai menguntungkan. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Beberapa alasan kenapa manajemen keuangan itu penting adalah yang pertama, manajemen keuangan dibutuhkan untuk setiap lapisan kehidupan masyarakat, mulai dari permasalahan di rumah tangga hingga perusahaan besar yang berorientasi profit maupun non-profit. Kemudian yang kedua, bersama departemen lain memutuskan segala kebijakan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan. Manajemen keuangan merupakan aspek pendukung bidang lain yang menjadi interest. Profesi di bidang manajemen keuangan. Pada saat ini, para lulusan manajemen keuangan memiliki banyak sekali kesempatan bekerja, baik pada lembaga ataupun area yang berkaitan dengan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, berikut ini beberapa profesi yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Yang pertama, lembaga pasar uang dan pasar modal, seperti bank, asuransi, reksadana, baik sebagai karyawan, supervisor, dan manajer. Yang kedua, perusahaan investasi, seperti perusahaan sekuritas, bank, asuransi, baik sebagai sales maupun analisis. Yang ketiga, sebagai manajer keuangan pada perusahaan manufaktur, bank, bahkan perusahaan nirlaba. Yang terakhir, sebagai staf keuangan, baik pada perusahaan bank, keuangan maupun non-keuangan. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan perusahaan, maka fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh manajer keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pembiayaan kegiatan usaha atau fungsi keuangan. Yang kedua, fungsi penanaman modal atau fungsi investasi. Yang ketiga, yaitu fungsi dividen. Kemudian, dalam memecahkan persoalan-persoalan tersebut, diperlukannya kebijakan-kebijakan pada tujuan perusahaan. Kebijakan tersebut yaitu yang pertama, kebijakan keuangan. Nah, dalam kebijakan ini, manajer keuangan dituntut untuk merencanakan, menentukan, dan mendapatkan dana dari sumber-sumber yang paling menguntungkan perusahaan, baik ditinjau dari jumlahnya, jangka waktunya, penggunaannya, maupun biayanya. Yang kedua, kebijakan investasi. Nah, kebijakan ini menyangkut pengambilan keputusan untuk mengalokasikan dana ke dalam bentuk harta sesuai dengan pola-pola pembelanjaan harta yang baik dan juga benar, sehingga diperoleh suatu kombinasi pembiayaan yang akan menciptakan struktur keuangan yang paling optimal. Yang terakhir, kebijakan dividen. Nah, kebijakan ini berkaitan dengan keputusan tentang bagaimana dan seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan dan dibagikan sebagai dividen, sehingga kemakmuran hak para pemilik perusahaan atau pemegang saham dapat diamankan. Oke,
selanjutnya, model neraca pada manajemen keuangan. Model neraca pada manajemen keuangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, neraca keuangan suatu perusahaan terdiri dari dua sisi. Sisi kiri yang meringkas aset yang dimiliki oleh perusahaan dan sisi kanan yang meringkas sumber dana yang dipakai oleh membiayai sisi kiri perusahaan tersebut. Yang kedua, sisi kiri tersebut yaitu aktiva, dengan demikian bisa dipandang sebagai ringkasan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Sisi kanan neraca merupakan tugas manajer keuangan dalam hal ini mencari dana yang kemudian diinvestasikan pada sisi kiri neraca. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan keputusan investasi. Yang kedua, menentukan keputusan keuangan perusahaan. Yang ketiga, menentukan keputusan pembagian saham. Yang keempat, working capital decision. Selanjutnya, manajer keuangan sebagai jembatan antara pasar keuangan dengan perusahaan. Ada pasar uang atau pasar modal yang mengumpulkan dana ke manajer keuangan dan menginvestasi dana ke aktiva perusahaan. Dan aktiva perusahaan menginvestasi menghasilkan ke manajer keuangan, dan manajer keuangan melakukan pembayaran dividen atau bunga ke pasar atau pasar modal. Dan laba ditahan ada di manajer keuangan. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new